Hai istri, tundukkanlah kepada suamimu seperti pada Tuhan. Saudara, kata tunduk di sini menggunakan kata upotasetai dari akar kata taso yang artinya be submissive. Yaitu mau submit, mau bersedia menempatkan diri di bawah, bukan karena paksaan, tetapi dari kerelaan hati. Orang yang mau dikatakan tunduk, dia dengan kerelaannya, dia menempatkan dirinya itu di bawah. Apa yang mendasari seseorang itu bisa tunduk dengan kerelaan hati? Saudara, mungkin di antara kita berkata, oh ya, saya bisa tunduk kalau suami saya baik. Suami saya sayang sama saya. Suami saya bertanggung jawab. Oh, dengan mudah pasti saya dengan rela hati saya akan tunduk. Tapi pertanyaannya, kalau kita dapat suami, saudara, itu egois, tidak peduli, tidak sayang, apa-apa tuntutan doang, tapi gak mau melakukan perannya dan tidak bertanggung jawab, maka apakah kita masih bisa tunduk, saudara, kepada suami yang model begini? Tentu tidak mudah, saudara. Karena itu, saudara, kalau kita lihat di Efesus 5 ayat 22, itu enggak berhenti kepada tunduklah kepada suamimu. Enggak. Ada lanjutannya, yaitu seperti kepada Tuhan. Saudara, ini menjadi dasar ketertundukan kita kepada suami. Saudara, kalau kita perhatikan bagian ini tidak boleh kita pisahkan dari pasal sebelumnya, yaitu di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Jadi ini berbicara mengenai keadaan sebagai manusia baru. Saudara, dulu kita sebelum terima Kristus, kita mencintai dosa. Kita melakukan segala sesuatu keinginan kita. Fokusnya adalah diri sendiri. Tetapi setelah kita menerima Kristus, menerima anugerahnya, merasakan kasih Allah yang besar, yaitu Dia yang mau berkorban buat saya dan saudara yang tidak layak ini, fokus kita harusnya berubah. Kita tidak lagi mencintai diri, setelah balik ya kita mencintai Allah itu sendiri. Jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang kita kejar. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, itu yang kita lakukan. Dan termasuk di dalam bagian ini, yaitu kita menundukkan diri karena Allah. Saudara, kasih Allah itulah yang memampukan kita bisa tetap menghormati suami kita terlepas daripada kegagalannya, ketidaksempurnaannya. Karena kita menyadari bahwa kita pun adalah orang yang tidak sempurna. Kita adalah orang-orang yang berdosa, saudara. Ketertundukan istri kepada suami itu sesungguhnya adalah bagian daripada proses pembentukan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara, orang yang mau menundukkan diri artinya adalah orang yang sadar siapa dirinya dan dia mau bersedia merelakan dirinya untuk tunduk. Setiap kita sekalipun kita sudah diselamatkan, menerima anugerah, bukan artinya kita langsung 100% sempurna. No. Setiap kita punya kelemahan. Karena itu, saudara, di dalam bagian ini, di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena begitu kita lihat manusia yang tidak sempurna, sulit untuk kita tunduk. Panggilan untuk mengasihi dan memberi diri. Di dalam bagian ini kita nggak berbicara mengenai pemberian diri secara fisik saja. Tetapi juga kita dipanggil sebagai seorang istri. Bahkan di tengah kita dilukai dan disakiti, maka seorang istri tetap dipanggil untuk mengasihi dan mengampuni suaminya. Kita dipanggil sebagai agen-agen pemulihan yang menyatakan kasih Kristus, bukan menambah luka. Biarlah kita sebagai seorang istri, kita menjadi agen-agen pemulihan, kita menyatakan kasih dan kita menyatakan damai itu di tengah-tengah keluarga kita.